Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bunda. Kali ini kita akan belajar hadis 6. Iman kepada Allah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, seperti biasa, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan kekuasaannya. Apabila dia merasa tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka apabila dia tidak mampu, hendaknya dia membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Yang demikian itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Kosa kata ma, siapa, ro'a, melihat, minkum, di antaramu, mungkaron, kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaknya dia merubah, biyadihi, dengan tangannya atau kekuasaannya, fa'in, apabila, lam, belum, yastati, dia tidak mampu, fabi lisanihi, maka dengan lisannya, fabi qalbihi, maka dengan hatinya, wazalika, yang demikian itu, ad'afu, lemah, al-iman, iman. Baik, Bunda coba jelaskan maksud hadis ini. Iman terbagi kepada 3 tingkatan. Iman yang pertama berada pada tingkatan atas, yang kedua berada pada pertengahan, dan yang ketiga berada pada tingkatan bawah. Apa sih iman pada tingkatan atas itu? Maksudnya adalah seseorang yang mampu menegur atau mengingatkan orang lain dengan kekuasaan yang dimilikinya atau dengan keberanian yang dimilikinya untuk mencegah orang lain dari berbuat mungkar. Contoh, di jalan raya yang keadaannya sepi, ada seorang pemuda yang berniat mencuri motor. Tiba-tiba, ketika pemuda tersebut baru akan melaksanakan niatnya, dilihat oleh seorang pemuda lain, kita sebut si X. Nah, si X ini dengan keberanian yang dimilikinya, dengan kekuasaan yang dia punya, apa kekuasaannya? Kekuasaannya adalah dia memiliki keberanian untuk mencegah pemuda tersebut dari perbuatan mungkar, sehingga akhirnya pemuda tersebut gagal melakukan perbuatan mencuri. Tapi maksud iman di sini bukan sekedar menggagalkan niat mencurinya, tetapi juga sambil mengingatkan bahwa perbuatan mencuri itu adalah salah satu perbuatan mungkar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu maksud dari hadis di atas. Maksud yang kedua adalah seorang ayah dan guru adalah orang-orang yang mampu untuk mencegah kemungkaran dengan lisannya atau perkataannya, karena orang tua dan guru adalah orang-orang yang mungkin akan didengar ucapannya, nasihatnya oleh anak-anaknya dan oleh anak didiknya. Ketika di rumah, seorang ayah punya kewajiban untuk menegur anaknya, mengingatkan anaknya dari hal-hal yang kurang baik. Contohnya, si fulan terlalu asik bermain dengan gamenya sehingga lupa waktu dan akhirnya melalaikan tugas-tugasnya, melalaikan sholatnya, melalaikan dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, seorang ayah atau orang tua berhak mengingatkan anaknya, berhak menegur anaknya dari hal-hal yang akan merugikan anaknya tersebut. Nah, itu adalah contoh dari seseorang yang mampu mencegah kemungkaran dengan ucapannya, karena nasihat seorang ayah pasti akan didengar oleh anak-anaknya. Kemudian contoh yang kedua adalah seorang guru di sekolah yang mampu mengingatkan anak didiknya untuk selalu berbuat baik. Misalnya di sekolah, keharusan untuk berbicara sopan, keharusan untuk bersikap sopan, keharusan untuk berlaku sopan, bertutur kata sopan, keharusan untuk berbuat jujur dimanapun, kapanpun. Nah, ketika sedang ulangan, seorang guru berhak mengingatkan anak didiknya untuk berlaku jujur. Salah satunya, dilarang mencontek. Nah, inilah contoh-contoh dari orang yang memiliki kemampuan untuk mengingatkan orang lain dari perbuatan mungkar. Melalui apa? Melalui nasihatnya, melalui ucapannya, melalui tegurannya. Itu maksud dari hadis ini. Tingkatan yang terakhir adalah seseorang yang tidak mampu mencegah kemungkaran dengan kekuasaannya atau dengan lisannya, tetapi ia hanya mampu mencegah dengan mendoakannya. Mengapa? Karena dia tidak memiliki keberanian, dia tidak memiliki kekuatan, dan dia tidak mampu menasehati orang lain dengan perkataannya. Akhirnya dia hanya mampu berdoa semoga orang tersebut segera bertaubat dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah arti dari selemah-lemahnya iman dalam hadis ini. Baik teman-teman, sampai di sini pembelajaran hadis kita pada hari ini. Sebelum Bunda tutup, Bunda sudah siapkan tugas untuk teman-teman. Tugas kali ini Bunda berikan dalam bentuk LKS. Bunda berharap teman-teman dapat mengerjakannya dengan teliti dan tepat waktu. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap semangat, jaga kondisi tubuh. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.